Dari sini lagi ya, dari terminal kita mau berangkat ke Gunung Lawu ya, via Cetol lagi. Masih makan, soalnya dari pagi belum makan, terus desak-desakan di bus, jadi baru bisa makan sekarang. Soalnya yang dari arah mana Mojokerto susah dan nggak dilewatin. Soalnya saking macetnya dari gimana ya, arah Mojokerto, Jombang, terus mana sih setelah Jombang itu bisa ngabisin sampai 2 sampai 3 jam lebih. Makanya aku berangkatnya dari Surabaya, jadi biar lebih cepat. Udah sampai. Udah cepet banget. Baru aja makan langsung digusur, suruh masuk bus karena emang timelinenya lebih cepet ya kalau lebaran gini. Tapi kalau yang di Surabaya sekarang nggak seberapa ramai sih, kayak kalau hari-hari biasanya. Cuma emang pada rebutan ini semua space ya, karena emang ada beberapa kayak yang daerah-daerah yang di skip, kayak daerah-daerah macet gitu. Jadi kenapa yang sering kalau pas lebaran cuma ada yang eksekutif gini doang. Kita udah mau sampai ya di Terminal Tirtonadi. Udah berapa tahun nggak berhenti di sini ya? 2023 berarti. Kalau tahun 2000 berapa ya? 2024, 25 sama 26 kemarin cuma lewat-lewat doang. Nah ini kembali lagi ke Lawu setelah ya Desember 2023, sekarang 2026, 2,5 tahun lah gitu. So far ya masih sama aja sih kayak gitu ya, kecuali tadi yang di Ring Road sama yang dulu macet banget gitu. Sekarang di sini mau sholat terus nungguin sewa motornya. Kita udah sampai ini, mau nyari musola dulu, habis itu nanti info ke sewa motornya ya. Jadi lumayan lah, nanti palingan jam 5-an baru bisa on the way ke base camp. Ini udah lebih bagus lagi sih. Dulu ini masih banyak yang terbuka, sekarang tertutup semua. Jadi berangkat makan, sekarang makan lagi. Ini tadi di apa? Longsor di mana? Di mana? Di tol. Oh, di tol. Jadi bocor semua makanan-makanan yang tadi kita makan siang tadi itu bocor semua. Terus sampai sini tiba-tiba lapar lagi gitu. Nah, kita belinya bakso aja. Nanti baru kalau malam nasi. Pagi aku nggak sarapan seperti biasa. Dan siang besok baru aku. Siang atau sore lah kalau udah tendanya berdiri kayak gitu. Yuk kita makan dulu ya guys ya. Penuh banget deh. Udah ada dikit aja. Disitu kita stop. Ini udah sampai di Tawangmangu ya, jadi biasa beli logistik dulu. Ini kurang 30 menitan lah sampai base camp ya. Sekarang jam berapa ya? Jam 7-an lah. Tapi nanti sampai sana sekitar 7:30 atau enggak jam 8 sampai di base camp ya. Kayaknya di depan masih ada lagi, cuma nggak tahu ya, rekomendasinya kayaknya cuma tinggal di sini doang kayak gitu. Udah sampai jam berapa ya? 7:30 atau nggak jam 8. Jadinya kita nginep di Red Doors, bawahnya base camp. Jadi base campnya di atas itu nanti ya. Kayaknya 1 menit 2 menit lah kalau naik motor. Ini kita udah lumayan sih, di bawah juga view-nya bagus. Bisa lihat city light dari sini ya. Untung pas cerah. Di sini semua yang di bawah itu harusnya kebun teh semua. Keren banget kan? Kita coba jalan. Keren banget. Nah, gunungnya di sana. Oke, ini adalah hasil berburu
Makan malam di base camp tadi. Gimana, ngeri-ngeri sedap jalannya. Kamu mau tahu base camp kita? Lihatlah base camp kita. Hahaha. Ini ya suasana pagi di daerah Candi Cetau. Alhamdulillah cerah pagi ini. Tuh kelihatan. Mantap lah udah. Lumayan dingin juga sih. Udah packing tinggal ini aja sih habis ini. Tinggal mandi terus. Oke, we are already prepared. Habis ini menuju base camp ya. Base campnya tuh di atas banget ini. Dan jalannya manjak banget. Udah mandi udah segalanya. Ya udah seger lah ya. Semoga nanti cerah sampai sore. Tapi kayaknya sore nanti bakalan kayak tutup kabut kayak kemarin sih. Ya dikit-dikit tipis-tipis nggak apa-apa lah. Yang penting masih cerah banget. Mantap. Yuk kita ketemu lagi dengan tangga ini. Setelah 2,5 tahun ya baru balik lagi. Dan 1 bulan tidak mendaki. Rasanya gimana gitu? Jadi harus pelan-pelan banget. Tahun kemarin kan Lebaran tuh masih bisa ini ya lari malam. Cuma bulan ini puasa tahun itu nggak bisa karena hujan mulu, jadi ya udahlah naik sekuatnya. Nih dia mau regis dulu ya. Di tadi sih katanya bilang 20.000. Gimana? Antrinya ya guys ya. Siapa sih yang nggak foto di sini, pasti foto semua. Makanya antri. Tadi sini pagi masih agak sepi ya. Tapi di base camp lainnya udah pada rame. Oke, ini kita langsung berangkat aja pelan-pelan. Kalau di bawah sih masih ini ya, masih landai jadi enak buat awalan. Gak kayak di mana ya tuh yang jalan langsung nanjak banget. Udah kangen banget sama Cetau ya, apalagi di sabananya. Terus sekarang udah nggak ada yang pakai pungli kain itu, udah nggak ada. Dulu mah banyak banget. Nih, sampai di Candi Ketek. Makin hijau sekarang. Dulu gersang. Ya maksudnya pas aku musim gagak panas. Sekarang hijau banget. Oke. Akhirnya 30 menit kita sampai di pos 1 ya. Di pos 2 paling ya sekitar 30 sampai 1 jam. Baru 2 ke 3, 3, 4 ke 5 itu baru. Itu agak lama karena tanjakan semua. Terus airnya juga terakhir di pos 3 kan kayak gitu. Mau sarapan dulu. Ke roti ya. Ini orangnya juga buka di pos 1, 3 sama 5 sama di sana harga di Milah nanti harga dalam. Ini sih kayaknya bakalan cerah sampai nanti sore. Baru kabutnya datang kayak kemarin sore baru kabutnya. Sampai pos 1 beneran. Warung adalah bayangan dari pos. Seharusnya tadi kita istirahat sini. Tapi nggak bisa makan. Nah ini tetap nggak ada tempat duduknya dari dulu. Ke pos 2 masih agak landai jadi aman, kita lanjut saja. Oke, akhirnya jam 8:30 kita sampai di pos 2. Oh, sekarang di sini ada warungnya sebelah sini. Dulu masih lapang banget.
Ini biasanya tempatnya banjir sih. Sini. Istirahat dulu kita. Warungnya tutup ternyata. Ini adalah POV ketika naik Lawu sepi. Di Lebaran tuh nggak ada orang. Gokil banget kan. Jadi enak gak antri-antri. Oke, finally kita sampai di pos 3 ya. Setelah 30 menit jalan. Sekarang jam 9.15. Ya paling kita nanti sampai pos 5 ya jam 12-an lah. Atau enggak jam 1-an. Sini mau ambil air juga. Oke, ini di pos 3. Si sepi ya. Biasanya ramai banget sih ini, nanti ya sekitar jam 10-11 sudah pasti banyak ya, karena di bawah tadi ramai banget. Nih ayo uncle lanjut, cepet kan, 30 menit doang. Gokil ini sih, kita cepet banget ya sampai sini. Masih agak pagi juga kan, jam 9.15 ya. Ya nanti paling enggak sampai pos 5 paling telat ya jam 1-an lah kayak gitu. Ini masih nanjak lagi ke pos 4 terus ke pos 5 gitu ya. Tapi ini cuacanya bagus banget. Kalau kan karena bulan Desember ya, jadi kita di sini tuh udah sekitar jam berapa ya, jam 10 kalau nggak jam 11. Habis itu udah kabut sampai di pos 4, terus pos 4 ke 5 itu udah cerah gitu waktu itu. Ya enak lah kalau pagi-pagi gini tuh, masih agak sepi juga, jadi santai gitu, maksudnya nggak capek banget gitu karena berisik. Oke, ini kita makan. Ini mangga dulu, lumayan buat isi elektrolit ya, karena kadar airnya kan ini, jadi justru baiknya bawahnya tuh ya kayak timun. Ada yang sekte timun, sekte semangka. Lumayan di sini kan dari bawah udah banyak ya. Oke, jam 10 kita lanjut ke pos 4 ya. Ini sih masih sampai pos 4 ya, sekitar jam 11-an. Pelan-pelan saja. Soalnya nih tambah beban kan tadi. Ambil air buat masak nasi ntar. Ini cahayanya bagus banget. Tonnya biru banget. Gokil lah ini. 30 menit akhirnya sampai di pos 4. Berarti nanti ke 45 juga 30 sampai 1 jaman juga lah. Karena hampir sama kan estimasinya. Sana harusnya tadi kelihatan sedikit lautan awan ya. Cuma ini kayaknya sebelum jam 12 biasanya kabutnya naik. Baru dia kelihatan dari pos 5 ya. Yang di Sabana yang pertama itu. Sini dulu waktu awal-awal masih awal baru kebakaran ya, sekarang udah mulai pulih. Semoga kebakar lagi. Yang lebih bagus biasanya dari 4 ke 5 yang ada kayak punggungan dikit. Nah tuh kelihatan bukit yang sebelah sini. Tuh cakep banget sih. Ini mau nunggu teman dulu, kayaknya masih kurang seperempat perjalanan mereka. Ya aku mau istirahat dulu. Oke, jadi di sini masih gabut ya. Ini kayaknya bakalan lama, kayaknya 30 menit nunggu ini. Ya udahlah ya. Masih jam setengah 11 juga, masih lama. Dan ini udah pengen tidur. Jadi paling nggak jam 12 kalau udah sampai ya langsung tidur siang. Jadi biar pas summit jam 2 atau jam 3 gitu aman lah ya energinya. Agak kelihatan ya ini ya. Lautan awannya udah mulai kebentuk ya.
Dari pos 5 ini kelihatan banget nih, bagus. Tuh. Di sini mah kan karena sejajar ya, jadi kayak masih kurang kelihatan gitu. Tapi ini udah kelihatan. Ini kan udah mulai naik tadi juga. Keren banget sih harusnya. Nanti foto lah. Yang di punggungan itu harusnya bagus ya. Yang arah atas belum pos 5. Ini kita lanjut jam 11.20 dari pos 4 ke 5. Ya ini estimasi ya, 30 menit sampai 1 jam. Ini gokil, panas banget. Ini udah banget tengah hari. Misalnya di vegetasi atas sudah kebuka semua ya. Ya tinggal cuma rautan doang ini sampai pos 5. Ya, sampai sini berarti tinggal tanjakan terakhir. Terus agak ke sana baru sampai pos 5. Di sini tetap keren sih. Ini awannya udah mulai naik juga. Sini foto di sini keren gak nih? Mau foto di sini, cuma ketutup lagi. Mesti nunggu. Nanti kelamaan ya udah langsung jalan saja. Ini tinggal 1 kali tanjakan. Bubar. Oke, ini makan dulu lah. Tanjakan terakhir. Gokil banget nih, udah merah banget doh. Kabutnya udah mulai naik juga. Ayo kurang palingan 15 menitan lagi lah sampai. Ya bentar lagi kita sampai di pos 5 ya. Ini masih sampai di Sabana Kecil. Saking panasnya ini sampai muncul asapnya. Akhirnya sampai juga di pos 5. Ini camping di tempat yang sama waktu pertama kali kesini ya. Enak, maksudnya sepi. Terus tempatnya lapang, jauh juga dari keramaian, itu jadi enak. Jarang banget kayaknya ada yang kesini. Jadi masih lumayan kayak gitu. Gila ya. Sampai sini tadi ya 35 menit ya dari pos 3. Karena juga perlu isi tenaga dari beng-beng tadi ya. Karena itu doping terakhir di tanjakan terakhir juga. Kalau nggak gitu ya udahlah, wassalam kayak gitu kan. Apalagi tadi sampai Sabana Kecil gini udah ngap banget, panas terus kan, nggak ada tempat buat berteduh juga ya kayak gitu. Ini aku tinggal nunggu teman-teman yang lain yang lagi di bawah, jadi biar nggak kelewatan gitu. Takutnya sama-sama nyariin kayak gitulah. Penting udah sampai sini udah tenang banget. Jadi tadi total dari jam 7 sampai jam 12.15 ya. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12. Ya 5 jaman lah kayak gitu. Itu pun banyak istirahatnya kayak gitu. Ya estimasinya segitulah. Untuk apa ya? Pace yang aku sendiri jalan pelan, yang penting sampai kayak gitulah. Dan emang kebiasaanku berhenti tuh di tiap pos kayak gitu ya. Apalagi kayak kalau udah tahu kayak gini ya, maksudnya estimasi dari pos 1 ke 2 berapa, terus dan seterusnya berapa, itu enak gitu. Kecuali kalau belum tahu kayak waktu itu ya, kayak masih meraba-rabain sampai mana, kapan sampainya kayak gitu, berapa lama lagi ya, kayak gitulah. Ini kan tadi lagi masak nasi kan, sampai nasinya tumpah itu gara-gara. Nah ini sunsetnya kelihatan. Dia malah bagus lagi. Abis ini kayaknya kalau kebuka gitu bagus. Cuma kalau mau foto dapet tonnya ini, cahaya sunsetnya tuh bagus. Di atas kan langitnya biru, terus di sini agak-agak apa ya, ungu pink kayak gitulah. Nih tonnya di muka itu bagus banget. Oke, ini lanjutin, ini harusnya sih udah ya. Tadi juga sebenarnya
agak-agak nggak yakin gitu. Cuma kan soalnya sempet tumpah juga kan, jadi ternyata kirain airnya habis semua, ternyata enggak. Saking rapetnya antara micropressor sama potnya gitu, jadi kalaupun tumpah itu nggak langsung jatuh semua gitu, jadi masih tersisa kayak gitu ya. Oke, ini aku langsung angkat aja dari apinya karena kompornya mau tak pakai buat masak lauknya kayak gitu. Ini langsung aja. Ini isinya cuma sosis, terus nanti tak kasih sama. Jadinya karena aku nggak bawa ini margarin, jadi kemarin nyari margarin cuma nggak ada yang sasetan kecil gitu, soalnya kan buat numis dikit aja. Kalau beli gede juga ngapain gitu bawa berat-berat. Jadi langsung aja kasih bumbu instannya kayak gini. Iya lagi kayak itu kayak dulu kayak. Itulah kenapa enaknya pakai oleh itu lebih praktis. Semenjak apa ya, beli ini sih, semenjak beli peralatan UL yang ringan gitu, makin improve buat mau masak apa yang lebih size-nya lebih kecil, nggak yang buat big portion gitu. Mau aku tambahin bakso juga, jadi biar makin banyak juga sih, biar sekalian kan maksudnya. Ini mesti hati-hati karena aku pakainya kan kompor kecil ya. Ini rentan banget kalau nggak dipegangin dia bakalan jatuh. Karena kan pennya sendiri nggak ada gripnya ya, buat biar jadi lebih ringkas gitu. Nah ini sih untuk kalau lebih clear maksudnya. Ini harusnya juga anti lengket juga karena ya nggak murah juga ya. Untuk ukuran UL, maksudnya lebih gampang ini juga, lebih gampang buat dicuci. Biasanya sih kalau barang-barang UL gini dia dilap tisu doang udah bersih lah ya, tinggal besoknya di ini sama air gitu dong. Terus buat kalau mau lebih awet juga jangan pernah pakai ini alat stainless buat masaknya. Jadi benar-benar aku ini biasanya bawa ini sih chopstick ya, atau enggak sendok kayu itu tak bawa juga. Cuma ini kan karena enggak ini ya, bukan yang makanan yang perlu dibolak-balik, lebih susah, jadi pakainya ini aja. Ini benar-benar kayak menu sehat ya, nggak ada butter, nggak ada margarin, nggak ada minyak, yang penting jadi aja udah. Nah ini untuk nasinya semoga jadi ya. Ini tinggal biarin aja ditutupnya kurang lebih 18 menit, jadi biar ngeset antara air sama beras sama nasinya gitu, biar ngesap ke berasnya. Fungsinya itu biar teksturnya sesuai sama nasi yang dimasak pada umumnya kayak gitu, jadi nggak lembek banget atau nggak kering banget. Kalau untuk manasin ini sih cukup ini doang sih ya, cukup anget dong. Ini sambil dicoba kali ya. Baik. Buset, panas banget, nggak jadi. Nah kalau sama bumbu gini enaknya rasa sosisnya itu jadi kayak bukan sosis instan, jadi kayak sosis yang buat masakan gitu.
Ini udah sih cukup segini, takutnya gosong. Nah, terus kita turunin lagi pakai gripnya. Pakai gripnya pun gampang. Ah, ini kan gripnya yang gini doang. Cek. Nah, kayak gitu. Dan ini erat banget ya buat kalau misalkan kalian mau dibolak-balik juga aman gitu. Cuma nggak bisa yang terlalu atraksi banget ya. Nah, air yang di bawah sini bisa dipakai buat bikin susu lagi gitu. Biar nggak kebuang. Ini mungkin coba dibuka dikit aja kali ya. Maksudnya aku mau coba lihat teksturnya kayak gimana. Nah, ternyata nasinya mateng. Tuh, teksturnya bagus banget. Sorry. Nih, nasinya mateng dan teksturnya bagus banget tanpa gosong di bawahnya gitu. Nah, malah ini kayak beras Jepang. Tuh. Padahal ini beras biasa ini. Oke, ini aku tinggal tambahin aja untuk bumbunya ini. Wait ya. Agak susah. Males banget pakai tripod. Wait. Nah, ini bumbunya kita tuang. Oh, bumbunya ternyata agak ini ya. Cair lah, kayak bumbu instan Indomie gitulah. Tapi nggak tahu ada rasanya atau enggak. Makanya aku pengen coba nanti kalau worth it ya, bisa dipakai lagi buat pendakian. Buat solo kan enak banget ya. Nih. Tinggal dituang, habis dituang kalian aduk. Ini mah kayak bento ya jadinya. Terus untuk pegangannya juga udah ada karetnya kan ini. Jadi kalian kalau pegang pun pegang di atasnya ini aman, nggak kepanasan gitu. Nggak perlu pakai apa ya, tisu or something buat nahan panasnya tadi. Ini harusnya enak sih, baunya wangi. Mungkin nanti aku bakalan coba juga buat masak makanan lain yang cocok buat ini ya, pendaki-pendaki UL. Jadi kayak masak apa aja nih yang buat UL gitu. Masih perlu riset juga sih, karena aku selama ini masih cuma pakai ini doang kan. Masih pakai yang instan doang sih. Nah, ini tinggal kita masukin lauknya tadi. Nah, gantian aja kali ya, soalnya ini nggak cukup. Nah, bisa juga langsung diangkat sama potnya. Itulah kenapa aku nggak perlu bawa piring sama peralatan makan lainnya. Jadi cukup ini jalan. Ini adalah waktunya percobaan nasinya mateng atau tidak. Let's try this. Ini agak panas sih. Ini pertama kali langsung coba. Enak, nasinya mateng. Terus nasi uduknya ada rasanya juga. Ditambah sosisnya juga ada rasa, jadi yang ini kok mau? Hah? Sosis. Udah matang? Udahlah. Vero bangun masak. Mana ambil kemari? Saya mau makan. Udah matang belum? Udah kita udah masak ini sosis. Mana dia punya buat ngambil? Ya, sendokmu mana? Gak ada. Pakai tangan aja. Serah kau lah. Nanti kan bisa pakai. Hah?
Panas banget. Ini pakai bumbu apa? Salad. Ini muka-muka bantal banget ya. Ini lagi prepare mau buat sama, jadi rebus susu aja. Nanti rotinya dicelupin ke situ. Itu bakalan cepet habis kalau roti dicelupin susu atau teh gitu. Cuma nggak disaranin buat pakai teh ya, karena teh kan menyerap ini ya zat besi, jadi karbohidrat yang ada yang kamu makan bakalan habis kayak gitu. Jadi mulai kapan hari itu aku udah ini biasain kalau makan gitu, maksudnya nggak langsung minum teh tuh, sebisa mungkin apa gitu kayak selain teh gitu. Jadi biar nggak sia-sia kalian sarapan atau makan nasi gitu. So far tadi tidurnya sih Gak nyenyak. bentar tapi berkualitas sih kalau aku, jadi enak aja gitu, maksudnya bangun sekarang enteng gitu. Kecuali kalau tidur tapi nggak nyenyak itu nggak enak sih kalau aku. Kok gak nyenyak? Untungnya tadi berkualitas banget. Kan udah kayaknya kemarin udah bilang ya, maksudnya tidur 3 jam cukup. Ternyata beneran 3 jam udah bangun. Jadi jam 7 lah bangun, jam setengah 11 kayak gitu. Habis itu ya udah kayak tidur ayam doang, kayak sambil dengerin yang lain kayak gitu. Iya. Tasku Ini aku makannya setengah aja karena ini udah banyak banget sih harusnya. Nah ini kayak kalau waktu kecil susah buat sarapan nih. Makanya cuci dulu sebelum bikin. Kalau gini roti itu biasanya cepet habis. Ini dia kan nggak seret gitu. Jadi kalau dimakan langsung aku emang agak susah juga karena saking seretnya gitu. Mantap ya. Tapi nih coklatnya jadi nggak melted. Tapi untuk kalau aku rekomendasinya sekarang bukan side roti ya, jadi kayak ada yang namanya roti my roti itu dari segi isi dan lain-lain itu menurutku lebih enak. Jadi aku kalau menurut biasanya pakai rotinya yang itu gitu. Makanya kenapa aku biasanya belinya di Alfamart, karena kayaknya aku nemuin itu di Alfamart, nggak tahu kalau di Indomaret atau lainnya, kurang tahu juga. Jadi cari aman pasti aku di situ. Mantap. Oke, ini kita mau summit ya sekitar jam 2 kayak gitu, biar kekejar buat sunrise-nya, karena mau yang agak pelan-pelan aja gitu. Jadi nanti sampai atas kita jam 5:30 lah paling telat kalau bisa ya kayak gitu. Semoga nggak ketutup ini nanti sunrise-nya ya. Karena ini agak berkabut juga dan lumayan tebal juga. Ini bintangnya harusnya nih nggak seberapa berkabut ya kalau ya di sabananya ini. Bintangnya kelihatan semua. Cuma tripodku ketinggalan lagi sama. Harusnya bisa ini melihat bintangnya. Ya, kalau di sabana enaknya luas, jadi nggak kehalang sama pohon. Tapi so far untuk reflektornya udah masih banyak yang baru, jadi lumayan lah. Maksudnya bagus pengelolaan basecampnya ya, jadi kayak penandanya itu masih banyak sama reflektor. Hanya kan ini di padang sabana jadi rawan banget nyasar. Oke, 15 menit kita sampai di Pupakan Menjangan ya. Gila sih suara badainya. Depan lagi Mas. Dari tadi di pos 5 lumayan ramai, di sini juga ramai juga.
Ntar. Ini karena ketutup sama tenda-tenda. Dari reflektornya yang di mana, dari Gebak Menjangan reflektornya agak kurang ya, jadi jalannya kurang kelihatan. Nah ini sampai di Bulak Peperangan. Ini savananya luas banget, nggak tahu makanya kenapa dibilang Bulak Peperangan. Puncaknya di sebelah sana. Nah ini sih reflektornya yang kurang di sini. Dulu banyak di sini-sini tuh banyak. Soalnya kan ini sabana semua, jadi gak banyak yang kelihatan itu. Safari sini dingin banget karena anginnya kenceng. Jadi kita udah masuk ke Pasar Dieng ya. Ya ini nanti kurang sepertigaan lagi. Iya nggak apa-apa. Aku sambil nge-vlog kok. Sini mesti hati-hati karena banyak banget cabangnya tuh. Jadi kita mesti aware sama penanda-penanda reflektor. Oh ini buat yang sini. Nah itu. Soalnya lagi kabut juga. Guys, Ini dari sini ke sini ya kan? mendaki bukannya ada tali, ini saya malah lihat. ada proyek. Proyek des. Kayaknya udah mulai kebuka. Ah nggak di bawah taliku asam. Jadi kita udah sampai jam sekitar 4.20 ya. Udah sampai di puncak. Padahal udah pelan banget ya. Nih, masih agak kabut cuma view-nya buka tutup ya. Ini agak tinggi-tinggi semuanya sih. Nah ini makanya di sini semua. Nanti baru ke belakang ke Geger Sapi ya. Kalau udah terang kita masih nunggu sunrise juga. Kalau ini kemarin sih katanya ketutup juga, nggak tahu kalau hari ini. Ini tadi masih buka tutup. Seru itu kelihatan Om. Kalau yang di sana itu Gunung Jawa Tengah kayak Selamat, Sumbing, Sindoro itu kelihatan. Gokil dah, ini rame banget asli. Yang pas view-nya bagus banget sih. Karena yang kemarin kan cerah banget. Nah ini dapat lautan awan juga. Ini mau nyoba ke Geger Sapinya ya, tapi kayaknya ketutup kabut yang di Geger Sapi. Itunya tetap bagus sih ini. Ya, ini mah kabut lah yang di Geger Sapi. Tak kelihatan lagi. Oke, ini kita turun jam 6:30 ya. Dan ini cukup puas banget karena emang view-nya bagus banget ya. Lautan awannya full banget sini. Maksudnya di seluruh landscape tuh nggak kelihatan banget kota-kotanya. Benar-benar ketutup awan gitu. Ini sih hoki banget ya. Nanti tak bawakan Simbada besok-besok. Bawa speaker yang gede tuh.
Oke, ini kita jam berapa, setengah 9 udah sampai di camp ya. Cepat banget enak. Soalnya kalau turun tuh ya udah tinggal ngegas doang. Nggak perlu pakai nafas bisa. Ini sambil nyicil buat packing aja sih kayak gitu. Oke, jam setengah 10 kita turun ya. Biar nggak kemalaman sampai bawah. Jadi biar enak aja sih. Oke, ini udah berakhir ya. Sekarang jam 12. Jadi enak banget. Udah selesai dan waktunya bubar jalan. Yang nunggu buat lapor dong. Akhirnya jam 12 lebih seperempat bisa sampai lebih cepat. Jadi nanti setelah istirahat mandi-mandi gitu bisa balik lebih cepat juga. Karena nanti juga pasti ngejar bus ya. Biar nggak kemalaman gitu. Ya besok masih ya biasa kerja lagi. Sebenarnya udah cuti cuma kayaknya kerjaan masih banyak gitu. Jadi kalau nggak dikejar besok gitu, pas masuk malah lebih ini lagi gitu. Cuma enaknya ya harusnya lebih santai ya daripada kalau misalkan nggak cuti gitu. So far tadi pas dapat pemandangan bagus banget kayak gitu kan. Lah tanamannya juga keren banget pas ada sunrise-nya gitu. Tadi juga udah dapat footage banyak banget juga. Ya jadi untuk kedua kalinya ini udah 2 kali dapat view bagus terus ya. Ya meskipun yang pertama dapatnya cerah aja gitu. Tapi kan foto sama videonya hilang semua gitu, tinggal yang ada di YouTube doang. Jadi ya sekarang kalau bisa jangan hilang lagi kayak gitu ya. Atau enggak di-upload sebanyak mungkin, baru nanti waktu udah lama banget baru bisa di-delete kayak gitu. Atau enggak nambah SSD lagi lah ya, meskipun sekarang SSD harganya mahal banget. Kini tinggal nungguin temen aja, masih agak di belakang dikit, habis itu lapor udah.